Shalom ibu bapak sahabat terhidup yang dikasih oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini Tuhan baik. Tuhan memberi kita kesempatan untuk membahas tema penting. Ini tentang pertanyaan dari seorang yang bernama Andis 5809. Pertanyaannya begini. Pengalaman punya teman pada waktu sebelum bekerja seringkali meminta tolong pinjam uang dengan saya, dengan alasan kalau sudah bekerja akan menggantikannya. Tetapi setelah dia bekerja sudah tidak ada beritanya. Dia siapa dengan saya. Bagaimana itu Pak Pendeta? Nah, satu ayat yang saya baca buat kita adalah dari Mazmur 37 ayat 21. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, tapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Ya, jadi ketika kita berhadapan dengan orang seperti ini, kita harus ingat bahwa orang fasik itu kalau pinjam nggak suka bayar. Tapi dia orang seiman. Ya, di gereja pun ada orang yang belum percaya 10%, 80% kelompok kedua sudah percaya tapi tidak bertobat. Nah, kelompok ketiga mereka bertobat dan bertumbuh dari penuh Roh Kudus. Nah, sayangnya kelompok 1 dan 2 90% di gereja. Kalau kita berutang, dia berutang dan kita ketemu di tipe gini, ini ketemu di tipe 1 dan 2. Risikonya jadi tidak bayar. Tapi bagaimana kita mengatasinya? Pertama adalah coba kita berdoa dan bicara baik-baik dengan dia. Supaya uang yang dipinjam itu bisa dikembalikan. Bantu dia untuk bisa mengembalikan pinjamannya. Kita bilang begini, apa yang saya bisa bantu kamu? Supaya kamu bisa bayar utang kamu. Karena utang tetap utang. Karena orang berpikir, ya kali udah kaya, masa uang 2 juta aja. Bukan begitu bro. Kamu sudah pinjam, kamu sudah berjanji, kamu harus penuhi janjimu. Itu persoalannya di situ. Ya tapi dia kan sudah kaya pak. Uangnya saya pinjam juga gak ada artinya pak. Dia kan sudah kaya raya. Bukan dia kaya raya, memang dia kaya raya. Tapi ini soal kamu sudah berjanji meminjam dan mengembalikan. Nah sekarang kamu kembalikan. Biasanya pinjamnya enak. Biasanya pinjamnya gampang, tapi pengembaliannya sulit setengah mati. Nah, cara terbaik supaya kita membayar utang adalah jangan berhutang. Pasti utang kita udah lunas. Hal yang kedua adalah kalau utangnya itu besar, utang bisnis, misalnya 500 juta, ya 1 miliar. Pertanyaan saya, ada nggak jaminan yang 3 kali di atas pinjaman dia? Sebab kalau ada, ya kita bicara gimana kalau saya jual jaminannya. Biasanya ada surat perjanjian utang. Ya, apabila saya tidak membayar utang pada waktu yang ditentukan, maka jaminan ini bisa dijual untuk membayar utangnya. Nah, kita ambil apa yang menjadi hak kita dan sisanya kembalikan kepada dia. Kalau harga rumah 3M, utang kita plus bunga itu 1,2M, ya kita ambil aja 1,2M, sisa 1,8 balikin ke dia. Nggak boleh ambil semua. Itu baru adil. Ya. Nah, tapi kalau dia tidak punya, sebutlah jaminan dan uangnya besar, ya kita bisa bawa ke ranah hukum. Bagaimanapun juga orang ini harus bertanggung jawab dengan hutang-hutangnya. Dan biasanya ada perjanjian dan ada jaminan. Yang ketiga, kita berpikir untuk lain kali jangan pinjamkan uang kepada siapapun. Kalau mau kita kasih aja. Pak, ada enggak 2 juta? Aduh, saya enggak punya 2 juta. Tapi saya punya 25.000, kasih aja ke dia. Jadi gak ada hubungan. Sebab kalau kita kasih pinjam, itu nanti berisikonya seperti ini, sulit. Waktu pinjamnya manis, waktu bayarnya pahit sekali. Dan ini yang terjadi. Jadi usahakan kalau dia mau pinjam, jangan kasih pinjam, dikasih aja. Dia pinjam, Pak ada gak 5 juta? Waduh, saya hanya punya 40.500, gimana? Kasih aja ke dia. Dan jangan berusaha dengan soal pinjam. Nanti endingnya tidak baik. Hal yang keempat, untuk menyelesaikan ini kita adakan pertemuan. Kita panggil beberapa saksi. Dan kalau bisa adalah orang-orang yang bersangkutan segani. Orang-orang yang rekomendatif untuk diajak sebagai saksi. Bicara dengan dia. Kasih jalan keluar buat dia. Kasih nasihat buat dia. Mungkin kalau terdesak kita bikin reschedule. Ya, kita bikin mungkin waktunya di tenggat waktu sedikit diperpanjang supaya dia bisa bernapas. Bagaimana caranya kita menolong dia supaya dia juga bisa membayar utangnya? Ya mungkin kalau bisa dicicil bisa 3 kali, ya 2 kali. Tapi dia harus komitmen untuk bayar utang. Mengapa? Karena ketika orang itu meminjam, dia berpikir bahwa dia punya tanggung jawab. Dia punya tanggung jawab moral untuk harus menepati janjinya, menepati apa yang dia sudah janjikan, yaitu membayar utangnya. Kalau berjanji, ibu bisa kasih kesempatan saya cicil 3 kali. Uang saya kan ada 300, utang saya ada 300 juta. Bagaimana kalau bulan pertama saya akan bayar 100 juta?
Lalu nanti bulan kedua saya bayar 100 juta. Nanti kasih saya kesempatan 4 bulan untuk selesaikan 300 juta ini. Saya mohon bantuan ibu. Nah kita pun berpikir, ya oke lah. Make sense lah. Kalau gitu kita buat perjanjian ya. Tanda tangan, ada saksi. Bahwa kamu akan membayar utang kamu seperti yang kamu janjikan dalam surat perjanjian ini. 1. Ya, kamu akan mulai bayar 100 juta bulan depan. Bulan depannya lagi 100 juta. Lalu bulan depannya lagi 100 juta. Pokoknya sebelum 4 bulan ini berakhir, kamu sudah harus melunasi utang-utang kamu. Deal, oke. Tanda tangan. Dan dia harus komitmen dengan apa yang dia buat. Karena selain ditandatangani oleh semeterai, itu punya kekuatan hukum atas apa yang dia buat di surat itu. Tapi juga orang lain yang menyaksikan itu juga mendorong dia untuk menyelesaikan utang-utangnya. Untuk meng-closing statement saya katakan begini. Jangan suka berhutang. Ini tentu bagi orang yang suka berhutang. Yang kedua, bagi orang yang suka meminjam, jangan juga suka meminjamkan uang. Jadi yang satu jangan suka berhutang, yang satu jangan suka memintangi orang. Kalau enggak dua-dua endingnya bisa susah. Ya, kita belajar untuk mencukupkan diri kita dengan apa yang Tuhan kasih kepada kita tanpa harus berutang. Kalau mungkin kita harus menabung dulu, ya udah nggak menabung. Orang berutang ini kan ingin cepat punya modal. Kerja aja dulu punya modal, baru kita berbisnis kan gitu. Atau kalau kita punya keperluan tertentu, ya kita hitung kekuatan kita untuk membayar. Bisa nggak kita membayar? Kalau bisa, oke. Misalnya kredit rumah jangka panjang itu sudah dihitung itu. 10 tahun saya akan bayar seperti ini. Atau kalau saya pinjam karena modal, coba pertimbangan kita bisa kembalikan ini nggak? Usaha saya bagus nggak? Prospeknya bagus nggak? Hitungannya bagus nggak? Persisnya bagus nggak? Valid nggak? Kalau nggak, jangan berisiko berhutang. Karena kalau kita jadikan utang sebagai modal usaha, terlalu berisiko buat kita. Nah kita juga yang suka meminjamkan uang berhenti. Kalau mau kasih aja. Pak ada nggak 10 juta? Aduh saya nggak punya Tapi gimana kalau 62.500? Ini saya punya, saya kasih buat kamu. Jadi tidak ada hutang piutang. Kalau berhutang dengan pihak yang berwajib, siapa itu? Bukan kepolisian, tapi dengan pihak bank. Nah memang itu adalah badan khusus, lembaga khusus buat memberi pinjaman. Dan tentu bank tidak akan kasih pinjam kalau tidak punya jaminan yang bisa menjadi jaminan untuk membayar hutang-hutangmu. Nah oleh sebab itu kita mendorong ke sana supaya kita baik, dia baik, semuanya baik. Terus memberkati dan shalom. Amin.